bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung pada bagian awal ini, 4 tahun ini? Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Aceh Tengah sudah beberapa hari kita persiapkan terkait tentang ada beberapa sekolah yang hari ini sekolahnya darurat di tenda-tenda. Bahkan ada sekolah yang memang masih layak tapi dipakai untuk pengungsian. Jadi jumlah sekolah dasar di Aceh Tengah ini terdiri dari 204, SMP 58, dan MIN juga 56, MTSN 17, dan MA 12, SMK 6, dan SMA 20. Nah, yang sekolah di dalam tenda pada saat ini adalah TK ada 28 secara darurat, kemudian SD ada 19, ini SMP juga ada 5, kemudian SMA ada 2 yang sekolah di dalam tenda. Nah, untuk RA itu ada 2, kemudian admin itu ada 1, dan untuk madrasah aliyah ada 1 di Rosif. Nah, tentu mereka mengharapkan, seluruh masyarakat mengharapkan, apalagi siswa ini mengharapkan kan sekolahnya seperti biasa. Tapi mereka juga sadar bahwa dengan kedaruratan ini juga mereka siap. Karena kami menginstruksikan kepada semua kepala desa, camat, dan kepala dinas, anak-anak kita tetap sekolah. Pagi dia sekolah seperti biasa, meskipun darurat walaupun 2 jam, 3 jam, tapi di sore hari mereka juga tetap belajar di bidang agama, seperti sehari-hari biasa. Nah, ini juga kita lihat ada beberapa relawan juga hadir untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat ini merasa bahwa kita peduli, terasa hadir. Tapi memang ini perlu segera antisipasi untuk bagaimana sekolah darurat ini juga seperti di beberapa tempat ini harus, kalaupun tidak sempurna tapi harus layak. Dan ini kita prioritaskan dan ini juga kita sampaikan ke pemerintahan pusat dan provinsi. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian juga ada beberapa masyarakat juga pakaian sekolah sebagian sudah kita berikan, tapi sebagian belum. Dan ini juga sudah kita sampaikan permohonan permintaan untuk anak-anak sekolah yang hari ini memang rumahnya terdampak daripada banjir dan longsor. Dan ini di beberapa titik yang kami sebutkan tadi. Begitu Mas Jose. Ya, Pak Heli, di sisi lain Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sedang mengunjungi Provinsi Aceh juga begitu ya. Lalu apa yang menjadi komunikasi daripada pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan revitalisasi sekolah terutama yang masuk kategori rusak parah? Ya, pertama memang ini kan kalau sekolah, ini kan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau untuk sekolah yang rusak berat, ini kan butuh proses. Apalagi di daerah kita hari ini masih ada 24 desa yang terisolir ini, yang belum bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan ini yang menyebabkan kesulitan kita untuk membawa keperluan-keperluan untuk sekolah. Tapi di sisi lain, ini masyarakat masih menggunakan beberapa Starlink dan mereka mengharapkan ada jembatan-jembatan darurat atau jembatan ayun yang darurat yang sifatnya bisa dilewati dengan roda 2. Nah, ini yang menyebabkan daerah kita yang masih beberapa terisolir. Seperti ada di Kecamatan Linge, desa Desa Linge ini ada 4 desa, ini jauh sekali. Ini yang menyebabkan mereka masih terisolir. Kemudian di Kecamatan Bingka ada 3 desa, Serule dan beberapa desa. Ini roda 2 juga sulit sampai hari ini.